kita dengan di sebelah saya ada Dr. Intan Renggani, spesialis penyakit dalam, dan saya Yohana untuk moderator sore hari ini. Oke, sahabat Hermina Solo, langsung aja ya. Untuk sore hari ini tema pembahasan kita apa, dokter? Ya, tema kali ini kita akan bahas nih, apa sih efek-efek insomnia nih? Efek-efek insomnia ya, dokter ya. Baik, Dok. Kalau dari efek-efek insomnia, Dok, itu efeknya apa aja sih, Dok? Terus kalau kita itu insomnia, arti dari insomnia sendiri, dokter ya. Oke, dokter, langsung ke bahasan aja ya, dokter ya. Oke. Halo, selamat sore semuanya. Pertama-tama perkenalkan dulu, saya Dr. Intan Renggani, spesialis penyakit dalam di Hermina Solo. Nah, seperti yang Mbak Yohana katakan tadi, untuk tema kali ini ya, kenapa sih kita bahas insomnia ya? Dimana insomnia ini sering banget terjadi pada kita sendiri mungkin ya, atau teman-teman kita, di sekitar kita, keluarga kita. Nah, sebenarnya terlihat sepele ya kalau kurang tidur gitu ya. Tapi ternyata nih kalau lama atau dibiarkan ternyata bisa efeknya mengganggu kesehatan. Benar banget. Iya. Oke, dokter, kalau insomnia sendiri itu cara menanggulangi, dok, atau gimana sih supaya kita nggak insomnia, dokter? Atau itu bisa kita cegah dengan misalnya, dok, minum obat, atau kan kadang kalau insomnia coba baca-baca buku nanti tidur sendiri gitu. Itu bener nggak sih, dok? Oh gitu ya. Bisa nggak gitu? Oh ya. Jadi gini, sebenarnya kita harus tahu dulu nih apa sih insomnia itu ya. Insomnia itu adalah satu gangguan di mana pasiennya ini sulit tidur sehingga tidurnya itu tidak nyenyak atau kualitasnya buruk ya, dan juga sulit untuk memulai tidur. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa jenis insomnia, di mana berdasarkan dari waktunya dan juga kalau dari waktunya itu dibagi menjadi akut sama kronis. Wow. Ya. Dua ya, dok, jenisnya ya, dok ya. Baik. Kalau yang akut dia kurang dari 3 bulan. Kalau kronis berarti lebih dari 3 bulan nih insomnia terus. Dimana dikatakan insomnia itu sulit tidur dalam seminggu minimal 3 kali. 3 kali ya, dok. Kalau untuk konsumsi obat atau enggak, dok, itu untuk menanggulanginya? Nah, untuk penanggulangannya nanti ada untuk cara di rumah atau dengan obat seperti obat itu. Ya, dok ya. Baik. Untuk selanjutnya, dokter, kita mau bahas tentang apa lagi nih, dok? Tentang insomnia sendiri, dokter. Untuk insomnia sendiri ya? Iya. Nah, sebelum kita bahas tentang insomnianya, insomnia sendiri kan tadi artinya adalah sulit tidur ya? Sulit tidur ya, dok. Nah, kenapa sih kok sulit tidur itu ganggu? Apakah tidur itu bermanfaat ya? Oh iya, dok, benar. Penting tidur nggak sih, dok? Kalau kita udahlah kita besok mau kerja habis dinas siang nih, dok. Kalau besoknya pagi itu kadang kita juga ngerasa kayak insomnia, dok. Tidur itu nggak nyenyak gitu loh, dok. Itu apa masuk ke insomnia juga, dokter? Ya. Bisa, dok, itu dikatakan insomnia bisa ya, dok ya? Nah, bisa kalau kembali ke kriteria ya. Jadi seminggu harus minimalnya 3 kali. 3 kali tadi, oke. Gitu. Terus kenapa sih harus tidur ya? Benar, dok. Ya, kenapa harus kita tidur? Harus tidur kalau ternyata tidur itu sangat penting banget. Penting banget ya, dok. Saat kita tidur itu membersihkan sinyal-sinyal otak yang udah agak kisruh nih seharian kan udah dipakai terus nih, udah capek, terus mikirin pekerjaan, mikir macem-macem, terus belum ada tekanan nih, misalkan ada agak-agak depresi, cemas, ya itu kan dengan tidur itu agak menormalkan sinyal-sinyal di otak. Yang pertama itu semacam di restart ya, dok, ya kitanya ya, dok. Yang kedua kan tubuh ini bermetabolisme terus. Di saat tidur metabolismenya ini banyak dikurangi, jadi save energi gitu. Save energi, baik. Ya. Terus selanjutnya apa lagi, dok? Selanjutnya ini kita efeknya dokter, tubuh, benar, efeknya ke tubuh. Nah, kalau untuk efek ke tubuh itu sendiri
ada beberapa yang saya sorot setelah ini ya. Yang pertama yaitu insomnia yang menyebabkan darah tinggi. Kenapa ini? Kenapa ini? Ya. Jadi kalau kurang tidur itu ternyata bisa mengaktifkan nervus simpatis namanya ya. Simpatis itu yang lebih aktif, misalkan lebih berdebar-debar, kemudian pembuluh darah lebih menyempit seperti itu. Nah, kalau kurang tidur maka ada risiko lebih terjadi darah tinggi daripada pada orang yang cukup tidur. Oh gitu ya, Dok. Nanti nyambungnya sama kalau semuanya menyempit ya pembuluh darah, kemudian darah tinggi lama menjadi resiko untuk sakit jantung gitu. Penyebabnya sampai kemana-mana ya dokter ya. Cuma gara-gara nggak bisa tidur loh sahabat Hermina, penyebabnya sampai di mana-mana loh. Wah ngeri ya dok ya, ngeri juga ya. Benar. Nah ada lagi sebenarnya untuk efek sampingnya tuh ke resiko terjadi gangguan gula atau bisa menjadi diabetes juga. Kenapa sih? Nah, pada penelitian yang saya baca, di mana dibandingkan nih orang yang kurang tidur sama yang cukup tidur. Yang kurang tidur ternyata setelah dicek untuk gulanya, itu ada beberapa yang terjadi gangguan di pengaturan gulanya itu tadi, metabolisme gula juga. Karena kalau kita malam atau harus banyak tidur, seharusnya badan keresat, malah kitanya yang matanya melek terus ya dok ya. Jadi kayak makan aja itu ya dok. Pengaruhnya bisa ke itu ya dok mungkin. Itu juga bisa ya kan? Sangat. Wah aku nggak ngantuk nih. Gimana caranya ngantuk ya? Makan aja. Iya. Ternyata selain malam itu kita lapar ya. Iya. Itu ada juga ya pengaruh di hormon namanya. Jadi lemak-lemak kita ini sebenarnya menghasilkan hormon namanya hormon leptin gitu, dimana kalau pada kurang tidur itu hormon leptinnya ini berkurang, padahal hormon leptin itu fungsinya menurunkan nafsu makan. Nah kalau dia berkurang berarti nambah dong nafsu makan kita. Gitu ya dok. Jadinya lama-lama jadi kegemukan. Waduh. Oke. Terus ini dok, kalau waktu kita susah tidur, kadang nih makan solusinya. Terus baca buku, misal supaya aku cepat bisa tidur, aku mau baca buku, atau kita lihat HP terus. Lah itu kadang yang membuat kita semakin nggak bisa tidur gitu loh dok. Malah semakin kita membayang-bayangkan sesuatu yang kita lihat saat itu, misal HP, kita lihat berita-berita yang terkini, terus malah jadi scroll gitu terus ya, kepo, Shopee makin dalam. Waduh. Itu juga penyebab nggak bisa tidur dok itu dok. Nah itu cara menguranginya dok, maksudnya cara mengurangi hal-hal atau sesuatu yang menyebabkan kita nggak bisa tidur itu apa dokter? Ya itu penting banget ya. Oke. Oh ya, ada satu lagi efek yang sangat penting ya, di mana kalau kurang tidur ini ternyata mempengaruhi sistem imun. Gitu. Jadi produksi sel-sel pertahanan tubuh kita pada orang yang kurang tidur atau insomnia ini lebih tidak aktif, lebih sedikit gitu. Kemudian gimana sih ngatasinya ya? Cara mengatasi dokter ya? Ya. Kemudian yang bisa dilakukan di rumah, jadi memang tidur itu memang butuh suatu kefokusan. Memang ini jadi suatu terapi ya, misalkan gini, kalau mau tidur itu usahakan dengan lampu dipadamkan, gitu. Ternyata itu ada alasannya loh. Oh iya dok. Alasannya apa ya dok? Kadang kalau kita ada yang nggak bisa nggak tidur karena lampu padam juga bisa loh dok, harus terang gitu. Itu juga ada loh dok. Ada alasannya ternyata. Apa dok alasannya dokter? Faktor kebiasaan aja. Saya biasa terang, saya bisa ternyata ada bukti ilmiahnya. Kalau suasana gelap malam hari itu meningkatkan hormon namanya hormon melatonin, di mana ini namanya hormon tidur ya, sehingga bisa menyebabkan kita ngantuk. Gitu. Nih sahabat Hermina, berarti kalau kita nggak harus terang ya dok, dipadamkan itu membuat kita memang lebih jadi ngantuk, lebih semakin ngantuk. Baik. Gitu. Kemudian ada itu lagi salah satu triknya dok.
Jadi di tempat tidur itu diusahakan jangan melakukan aktivitas yang kita seharian lakukan, misalnya dengan membuka laptop, main HP gitu main ya. HP, itu semua di-off-kan gitu ya. Kemudian ada sih kalau buku mungkin malah lebih mempercepat ya. Mempercepat ya dok. Bener juga ya. Itu terus lebih fokus tidur sih, lebih fokus untuk merem lebih lama seperti itu. Dan atau suasana juga semakin tenang ya dok, di hati gitu ya. Gitu. Terus bisa juga dibantu dengan musik relaksasi. Musik relaksasi. Yang Oke. menenangkan. Baik. Kalau semua itu memang nggak bisa mengubah ya, nggak bisa karena berubah kebiasaan ya, dokter tidurnya, ya. itu mungkin perlu konsultasi ke Dokter. untuk dikaji ini kenapa ini, ada sebab lain nggak, kemudian sudah berapa lama, atau perlu tambahan obat nggak nih. Kalau awal konsultasi dokter, kalau susah tidur kita bisa konsul ke dokter siapa dok untuk saran misalnya gitu. Kalau susah tidur bisa tergantung sih, kan ada dibagi dua nih. Ya, insomnianya tuh primer atau sekunder. Bedanya kalau misal primer itu tidak ada penyebab lain nih, misal nggak ada sakit apa-apa, nggak ada depresi, nggak ada ansietas, tapi susah tidur, itu primer. Kalau yang sekunder itu disebabkan karena ketidaknyamanan atau penyakit lain, misal karena sakit asam lambung, karena nyeri lutut ya, biasanya pada usia di atas 6 bulan banyak ya, kemudian atau sakit apapun, misal ada alergi, asma, seperti itu. Nah itu tergantung, kalau ada sakit yang mendasari itu tergantung sakitnya apa, itu diatasi dulu. Oh gitu, baik. Terus dok, kalau semisal nih kalau kita yang di rumah sakit ya dokter ya, ini sama sedikit mancing-mancing sahabat Darmina nih, disiapkan dulu pertanyaan-pertanyaannya, langsung komen di bawah, nanti kita jawab sama dokter Intan ya. Oke dok, aku tanya dulu ya dok, boleh kan? Kadang nih kalau dinas malam itu tuh nggak bisa tidur gitu loh dok, padahal kita udah posisi aman nih dok, terus pengen tidur sebentar aja gitu, kayak tidurnya kita tuh nggak, ya karena kerja ya dok, nggak bisa terlelap gitu loh dok. Nah itu kalau cara mengatasinya dok, cuma tidur sebentar gitu ya dok, terus kadang-kadang pusing dokter, berkunang-kunang gitu dok. Ya. Kayak kaget gitu kan dok, permisi, ada pasien datang, langsung kan otomatis kita harus sigap ya kan dok. Nah gitu dok, pusing dok otomatis kayak gitu. Betul. Nah, itu menanggulanginya dok, maksudnya ya. Selain kita tidur dulu nih dari rumah, nah kalau nggak bisa tidur dok, dari rumah kan nggak bisa tidur gitu, apa harus minum kopi misal dok, malam-malam minum kopi atau apa gitu? Nah jadi boleh, gini dok? Kalau tidur itu memang harus diperhatikan juga kualitasnya ya. Oh gitu, Dimana meskipun kalau, sebentar berkualitas ya. Oke. Kalau pusing itu berarti belum terlalu yang tidur dalam, masih ayam-ayam ya kan. Terus kalau untuk minum kopi, sepertinya tadi ada yang tanya juga ya Mbak, ya, kafein dok, gimana gitu kan. Ini benar dari teman-teman ya. Dari teman kita, siapa dulu ya, Mbak Indah Fitria ya. Iya. Ya, apakah minum kafein bisa menyebabkan insomnia? Iya nih dok, kita jawab pertanyaan yang pertama ya dok ya. Sekalian kan nyambung kan. Iya. Jadi kafein itu memang kalau dikonsumsi terus-menerus dan juga dengan kadar yang tinggi bisa menyebabkan kurang tidur gitu. Apalagi memang efek kafein kan beberapa ya, termasuk berdebar-debar seperti itu. Jadi malah aktif nih. Iya. Semakin sistem simpatis itu aktif ya kan. Semakin jadi aktif ya dokter ya. Malah tidur itu. Jadi kalau pada insomnia baiknya dihindari dulu ya. Kurangi dulu ya, baik. Kemudian ada lagi dok, dari Mbak Indah lagi ya, Mbak Indah Fitria. Apa saja penyakit yang disebabkan insomnia dokter? Oh gitu ya. Selain tadi ya dok, awal dari jantung ke diabetes ya dok, sampai ke situ ya dokter. Iya. Nah, ada lagi dok. Penyakit yang menyebabkan insomnia, sebenarnya semua penyakit itu bisa menyebabkan insomnia ya. Dari yang dari atas sampai bawah itu bisa, terutama yang menyebabkan nyeri dan ketidaknyamanan. Misalnya kalau yang banyak terjadi ya asam lambung, itu pun bisa menyebabkan, karena
rasa mual, Wow, nyeri. seperti itu, nyeri perut gitu. Kemudian sakit jantung pun juga bisa karena nyeri dada. Kemudian asma pun juga bisa kan, ganggu banget ya mau tidur, apalagi kalau yang terutama dipicu dingin seperti itu kan, sesaknya saat justru malam Malam hari hari. ada. Iya, Jadi benar, hampir dokter. semua penyakit bisa. Cancer juga yang menyebabkan nyeri seperti itu. Baik. Kalau untuk resep obat tidur itu harus diresepi atau bisa dijual di apotek bebas gitu, Dok? Bisa kita beli dimanapun gitu. Ini ya dari Mbak Indah Iya. Fitria ya. Untuk obat tidur ini harus menggunakan resep dokter. Resep dokter ya, Dok, Iya, pasti ya. Untuk keamanan dosis dan pemakaiannya seperti itu. Baik. Selanjutnya dokter langsung ya, Dok. Ini Mbak Indah ya. Senang nih aku Mbak Indah aktif sekali nih. Dan terkadang kita sedang banyak pikiran nih, Dok, dan stres membuat susah tidur. Bagaimana tips menghadapinya? Jangan stres, Mbak, yang pertama, Mbak. Jangan stres. Ya, Oh Dok. iya, tadi ada satu lagi yang untuk penyebab tidur yang termasuk pengaruh jiwa ya. Ini Iya, benar, Dok. pengaruh, termasuk macam-macam sih, ada gangguan jiwa, ada macam-macam. Nah, kalau penyebabnya ini karena masalah di jiwa, bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis jiwa untuk diatasi dengan rasa, tergantung sih, ada banyak macam, ada depresi, ansietas, kemudian yang penyakit jiwa lainnya masih Karena banyak kecemasan sekali. tadi ya, Dok, Ya. kecemasan yang membuat kita nggak bisa tidur tadi Iya, ya, Dok, betul. bikin stres. Kemudian pertanyaan dari Mbak Evi Alfia, Dok, saya busui dengan bayi usia 19 bulan. Dari pagi sampai malam sudah fokus ngurus bayi, Dok. Malam si bayi minta full ASI. Bagaimana sementara si bayi tidak bisa lepas dari ibunya? Solusinya gimana, dokter? Nah, begini dari Mbak Fitria ya. Dari Mbak Evi Alfia, dokter. Dari Mbak Evi ya. Iya. Ya. Pertanyaannya bagus ya, Mbak, dan ini banyak banget terjadi pada ibu-ibu yang barusan Iya. lahiran ya. Jadi untuk memang siklus bayi waktu setelah lahiran kan memang boboknya belum ini ya, belum teratur. Nah, dan ini juga nggak akan terjadi lama. Jadi memang kita menyesuaikan dulu ke dik bayi, kemudian dalam beberapa waktu nanti juga bisa teratur tidurnya. Kan ada tips-tips nih untuk nanti bisa mengatur tidur bayi bagaimana, seperti itu. Tapi memang untuk karena bayi sendiri baru keluar ya dari rahim kan butuh penyesuaian. Adaptasi, Seperti itu. dokter, ya. Mungkin kita bisa seimbangkan dengan kerjasama dengan keluarga. Misal saat bayi tidur kita ikut tidur, tapi mungkin pada faktanya tidur kita mengerjakan ini ya, pekerjaan rumah tangga Iya, gitu bener, kan. Dok. Mumpung tidur kucek-kucek. Iya. Ini Mumpung butuh tim tidur. yang solid sih sebenarnya. Iya, benar juga, Dok, ya. Itu berarti peran keluarga ya. Iya, Peran betul. keluarga itu penting buat proses Sangat. menyusui ibu menyusui ya, Dok, ya. Iya, gitu, agar tidak ibunya juga bisa sempet tidur juga walaupun Iya. sedikit-sedikit. Benar juga. Apalagi kalau ibu menyusui dan paginya harus kerja. Maksudnya ibu karir ya, ibu karir. Apa namanya? Karir, wanita Ibu karir. Wanita karir. Iya, wanita karir. Ibu suwi ya, Dok. Iya, Bu Swirir. Kayak Ibu suwir. Kayak ayam, Dok, suwir. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Boleh. Mari teman-teman. Kalau ini, Dok, tadi udah ya, kafein nggak boleh ya, Dok, dikurangi dulu ya. Kalau saran yang lain, Dok, kalau misal kita insomnia supaya kita cepat bisa bubuk nih, minum apa gitu, Dok? Misal minum teh bikin bubuk gitu. Iya, Dok, bisa nggak, Dok? jadi Atau apa untuk gitu? minuman khusus yang bikin tidur itu sebenarnya ya yang senyamannya aja sih, maksudnya Kebanyakan kita gula apa, juga nggak tapi bagus ya ya, nggak Dok. bagus juga. Salah ya, benar-benar salah. Ada lagi nih, Dok. Mbak Evi, sesekali sampai ingin minum obat tidur, Emang amankah, nggak, Dok? Dok? Oh iya, untuk ibu sui ya, Dok, ya. Ibu Sui ya, obat tidur. Nah, ini Ibu Sui ya, Mbak Evi ya? Iya, Mbak Oh, Evi yang Ibu Sui. menyusui tadi.
Sebenarnya kalau obat tidur ini untuk busui tidak dianjurkan karena dia kan masuk ke ASI. Iya, ke anaknya ya dok, Iya. otomatis ya. Gitu. Kalau lebih baik kalau untuk busui lebih ke yang alami aja. Ke alami. Baik. Terutama kalau misal beli sendiri kan kita nggak ini ya apa namanya nggak bisa mantau untuk dosisnya juga. Ya kan? Benar-benar juga dok. Ya Mbak Evi semangat ya. Ya Mbak Evi semangat. Semangat, Semangat tetap mengasihi. mengasihi. Ya. Memang nanti ada saatnya sendiri sih bisa bubuk teratur. Iya. Ada jangkanya. Nah mungkin ada pengalaman Mbak Yohana nih, mungkin dulu pernah nggak misal kurang tidur gitu, terus apa yang dilakukan? Saya ya dok ya. Kalau saya bisa dibilang gampang tidur, bisa dibilang nggak gampang tidur juga sih dok. Maksudnya kalau sedang banyak pikiran sulit juga sih dok. Tapi kadang kalau kebanyakan pikiran juga gampang tidur dok. Terus tiba-tiba ngantuk gitu aja dok. Udah bodo amat tidur aku, yang penting besok kerja lagi gitu dok kadang. Tapi kalau waktu ya kayak Mbak Evi ya menyusui, sempet sih dok kayak gitu karena ini ya dok, wanita karir ya dok. Jadinya pagi kerja, siang ketemu anak, sore, malam kadang anaknya nggak bisa tidur, harus nyusuin dulu dan lain sebagainya gitu, masih harus mikirin aduh aku besok shift pagi, padahal hari ini habis siang gitu dok, misal ini siang besok pagi gitu, udah nggak, otomatis aku nggak bisa tidur tuh dok. Jadi kayak semacam aku tidak bisa tidur, besok aku bangun pagi, harus bangun pagi supaya tidak terlambat berangkat kerja, pumping dulu asinya supaya anak tetap bisa dapat ASI di rumah dan lain sebagainya. Sempat kayak gitu dok. Tapi kalau lama-lama aku biasanya kayak dokter saya kasih saran itu tadi dok. Lama-lama ya dari orang tua, dari orang-orang terdekat kita memberikan apa support. Iya betul. Nah itu enak. Ya udah kamu tidur aja yang malam ya. Udah tak susuin aja. Misalnya ibu atau suami gitu dok. Nah, itu penting sahabat Hermina, ya nggak dok? Iya betul sekali. Itu Oke. salah satu terapi loh Mbak, support keluarga itu. Iya, support keluarga Terapi itu besar nomor itu. 1. Oke, ada pertanyaan lagi? Yuk teman-teman, boleh. Iya ini Mbak Evi, alhamdulillah terima kasih pencerahannya dokter. Iya Mbak Evi. Sama-sama Mbak Evi. Terima kasih Mbak Evi. Ya. Terus kalau dokter kan juga menyusui ya dok? Terciduk aku. Terciduk. Ya memang sih kalau pada ibu-ibu menyusui, terutama cutinya yang cuman sebentar ya, habis Cutinya itu cuma kerja sebentar. ya. Awal-awal memang ini ya kaget dan itu memang saya rasakan sendiri. Dalam 2 bulan kita jadi zombie ya, minimal 2 bulan ya. Minimal 2 bulan dok. Tapi kalau bulan ketiga itu mulai bisa DP mulai agak menyesuaikan, misalnya bubuk ya malam. apalagi anak saya cowok ya, jadi Wah, kenceng ya dok. setengah jam minum, bubuknya 15 menit, ntar minum lagi sejam, sampai seperti Laper itu kan. lagi. Iya. Terus ya bener Mbak Yohana. Tapi tetap malam dok, tetap malam dokter juga makan. Saya iya makan sampai disuapin. Oh gitu, Ya, enak jadi banget ya dok. keluarga kan. Ya ampun. Timnya banyak ya dok. Timnya banyak, gantian. banyak, gantian. Nah itu. Tapi saya tim nyuapin ya. Aku tim ini manasin nasi gitu ya. Nah Dok? iya, gitu. Keren. Dan biar bisa walaupun ya tidur tapi sedikit-sedikit nggak apa-apa lah, daripada nggak sama sekali Iya, ya. benar. Karena ngecas tadi ya dok. Iya. Harus ngecas. Iya. Ini energi tuh gak ngumpulin energi. Udah nggak ada pertanyaan lagi nih dok. Ya. Baik. Terima kasih sahabat Hermina sudah ikut untuk IG Live sore hari ini, dan terima kasih Dokter Intan untuk sore hari ini bisa bergabung di IG Hermina ya dok, untuk memberikan apa sih waspada insomnia ya dok, disebabkan apa, untuk gangguan kesehatan itu tadi ya dok ya. Betul sekali. Terima kasih dokter untuk sore hari ini. Masih ada pertanyaan lagi?
dari Mbak Yeni Chandra. Oh, Mbak Yeni, baik. Sebelum saya tutup, saya bacakan dari Mbak Yeni dulu pertanyaan dokter. Sore dok, sore Mbak Yeni. Sore Mbak Yeni. Mau tanya apa aja sih dok jenis insomnia yang sering terjadi? Oh, jenis insomnia tadi ya. Ya, tadi kita Mbak Yeni pelayanan bagi tadi menjadi dok. dua ya. Oh, pelayanan. Kan jenisnya ada dua nih, Iya. yang primer sama sekunder. Dimana yang primer nggak ada penyebab, yang sekunder ada penyebab. Dua-duanya ini sering terjadi. Gitu. Jadi memang nanti harus dibedakan dulu. Akan Penyebabnya beda apa tata itu, Dok? laksananya, ya. Baik. Kalau nggak ada penyebab ya dengan cara tata pengobatan di rumah. Kalau nggak bisa dengan obat-obat dari dokter. Kalau misalkan ada penyebabnya ya diatasi dulu penyebab itu gitu. Kita lihat dulu ya dok berarti penyebabnya apa. Baik. Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah ya. Baik, terima kasih teman-teman dan sahabat Hermina untuk sore hari ini. Dan kita tutup untuk Hermina Talk sore hari ini. Ketemu lagi di pembahasan atau Hermina Talk lain-lain.